lalat, serang juga black soldier fly. Jadinya karena di Indonesia itu lebih gampang menyebutkan nama maggot ketimbang maggot. Jadinya orang di lokal Indonesia ini lebih sering menyebut kata maggot dengan menghilangkan G-nya. Soalnya kan di istilah bahasa Inggris maggot itu kan ibarat belatung. Iya. Dari kenalan saya di Kementerian KKP, dia menyebutkan bahwa bahasa umum dari maggot ini yang benar tanpa G-nya satu. Maggot. Ya. Ya. Sebenarnya masih salah kaprah masyarakat Indonesia ini menyebut kata maggot itu. Karena sedikit saya ingin mengubah persepsi masyarakat lah, membedakan maggot belatung lalat rumah dan maggot dari lalat black soldier fly. Kalau kita berbicara manfaatnya, maggot BSF itu sangat luar biasa manfaatnya terutama bagi manusia dan juga lingkungan. Kalau segi manusia, pertama, berapa sih kita menghasilkan sampah yang di rumah tangga? Paling banyak. Saya Pak aku ini. Apa aja boleh. Ya pakai aku aja biar lebih akrab ya. Iya boleh. Silakan. Kalau aku sih melihat di data di internet nih dari Bali Partnership mengatakan bahwa 60% sampah yang dihasilkan oleh Provinsi Bali per harinya itu adalah sampah organik. 11%-nya tersebut mengalir ke laut. Nah, berarti sampah organik itu yang lebih banyak komposisinya ketimbang sampah plastik. Tapi masyarakat lebih peduli atau care terhadap sampah plastik ketimbang sampah organik karena bahayanya itu lebih terlihat di sampah plastik ketimbang sampah organik. Karena dilihat dari kacamata saya sebagai mahasiswa dari Kelautan Perikanan, sampah organik yang menumpuk di lautan juga bisa berpotensi merusak ekosistem yang ada di laut. Itu kalau kerusakan lingkungan. Kalau kita berbicara manfaat ekonomi nih, ya kalau cuma memandang lingkungannya kan kita ibarat volunteer nih tanpa ada ayah gitu loh sebenarnya. Kita juga harus berbicara terkait ekonominya. Selain kita berjualan maggot atau maggot dalam bahasa Indonesianya, di proses dia maggot itu kita juga menghasilkan pupuk organik satu. Ya. Kedua itu maggotnya ke larva itu. Dan ketiga itu kita bisa menghasilkan cairan lindi. Nah, cairan lindi. Ya. Tiga-tiganya itu kita bisa komersialisasikan dengan uang. Jadinya kan bukan ngayah kita memperbaiki lingkungan, tapi juga mendapatkan hasil berupa materi uang. Punya luar biasa nih manfaat dari si maggot BSF ini. Tapi kembali lagi ke kehendak kalian, apakah kalian mau merubah dunia dengan tindakan kecil ya itu melakukan budaya maggot BSF skala rumah tangga, atau hanya sebagai penonton melihat perubahan atau kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Menarik pertanyaannya, terima kasih. Kalau dilihat dari fisiologi antara lalat BSF dan lalat rumah tangga atau lalat hijau, segi ukuran udah sangat beda Kak. Ya, kalau lalat rumah itu kan kecil-kecil nih ya. Sedangkan si lalat BSF ini ukurannya lebih besar ya. 3 kali lipat lah dibilang. Berarti gede banget dong ya? Ya, nah gede sih, tapi nggak gede-gede amat juga. Iya. Segi warna juga beda. Kalau lalat rumah itu macam-macam warnanya, ada yang warna hijau, ada yang warna abu-abu hitam. Kalau BSF ini kan namanya black soldier fly, udah black lepas hitam dia. Ya, itu cari segi bentuk, dari segi daun hidup atau siklus hidupnya juga beda. Kalau lalat BSF itu jadi lalat cuma 3 sampai 9 hari. Jadi lalatnya. Soalnya dia ibarat kupu-kupu juga. Bermetamorfosa. Kalau si lalat rumah tangga itu balikannya jadi lalat 9 hari dan jadi larvanya atau jadi belatungnya itu cuma 3 hari kalau nggak salah. Jadinya yang si lalat rumah tangga ini
lebih berpotensi ini sebagai faktor penyakit ketimbang lalat BSF. Berarti perbedaannya dari segi pola metamorfosisnya ya, Bentuk bentuk metamorfosa. fisiologi, terus siklus metamorfosisnya. Nah dari segi, nah kalau kita kan lihat lalat kuman itu identik dengan kotor, jorok. Dan kalau lalat DSF sendiri kan kita sampai bisa dibudidayain itu berarti itu aman kan untuk dipelihara. Itu bahasanya Ya, ya. tidak menyebabkan kuman, virus atau penyakit. Gimana menurut Masih ada waktunya. Jadi fakta di lapangan ataupun di jurnal-jurnal mengatakan bahwa lalat BSF ini adalah lalat yang bersih. Mereka bertelur itu tidak di media yang sampah itu kan. Barang kan contoh nih kita dari maggot BSF-nya, kita sampah ini kita isi sedikit kayak egis namanya. Kalau bahasa maggot itu namanya egis ya. Kalau bahasa sederhananya itu kita pakai aja kardus ataupun bambu. Ya, lalat BSF itu pasti bertelur di bambu ataupun di kardus juga. Dia tidak mau bertelur langsung di media sampah tersebut karena itu udah ibarat lalat BSF ini juga ibarat hewan bersih. Balikkan sama si lalat rumah tangga ini justru mereka bertelur di tumpukan sampahnya langsung, nggak memakai media-media seperti bambu ataupun kardus. Itu udah segala higienisnya udah jelas di perbedaannya. Dan juga nggak semua sampah kita juga bisa dijadikan sebagai budaya maggot BSF-nya. Cuma sampah rumah tangga yang sampah organik, nggak bisa sampah plastik. berarti lalat BSF aja tahu tuh teman-teman tempat yang bersih. Ya. Jadi kita juga sebagai manusia harus tahu dong dan bagaimana merawat lingkungan kita seperti apa yang disampaikan kakaknya tadi, bahwa sampah organik itu ternyata memiliki potensi yang hampir sama dengan sampah anorganik dalam menyumbang kerusakan lingkungan dan kerusakan alam. Jadi BSF ini bisa kalian gunakan untuk memanfaatkan sampah alias berdaur ulang ya kak ya, untuk menjadi sesuatu yang lebih komersil, dan itu untuk kalian pribadi hasilnya ya kak. Nah berikutnya pertanyaan saya, untuk budidaya maggot sendiri sulit atau enggak, dan apa aja sih yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya ini? Kalau di fase selanjutnya, perannya sama hari ini buat kalian mau pengen belajar budaya maggot. Kalau budaya maggot bisa gampang diterapkan di skala rumah tangga ini ya. Pertama-tama kalian bisa memanfaatkan sampah dari limbah dapur tersebut seperti sampah sisa nasi, sisa sayur-sayuran, itu kita bisa manfaatkan sebagai medianya. Sehingga kemauan dari diri sendiri mau tergerak nggak ikut budaya ataupun hanya sebagai penonton atau hanya lihat dari TV atau di YouTube. Sebenarnya sangat gampang nih, tidak perlu kita memakai alat-alat yang kompleks seperti memakai jaring, nggak perlu. Kalau sederhana skala rumah tangga cukup sediakan ember, baskom atau baskom kita manfaatkan. Izin dulu sama ibunya dikasih apa enggak baskomnya. Ntar ibunya bingung ngirim baskomnya di mana, tahu-tahu jadi tempat budidaya maggot. Ya itu itu dulu. Habis itu kan sampah udah dikumpul, masukkan ke dalam embernya. Tapi untuk telurnya itu agak susah kita nyari. Agak susah. Ya harus beli. Oh, Nggak bisa kita letakkan dari alam. Kita harus beli telurnya itu. Kalau kalian tertarik, belinya itu bisa di Balai Indonesia. Tapi sudah menyediakan telur, prapupa dan segala jenis keperluan maggot untuk mempermudah para orang-orang awam yang ingin belajar budaya maggot BSF. Itu juga kan memanfaatkan sampah organik dengan budaya maggot juga kita menghemat pengeluaran. Seperti biasa kan kita membayar nih iuran angkut sampah per bulan ataupun per minggu di kompleks rumah. Kalau kita memanfaatkan maggot BSF sebagai pengurangan sampahnya kan lumayan menghemat. Ya, uangnya itu bisa kita manfaatkan untuk beli paket. Siapa tahu kan ikut webinar ini kan perlu paket juga. nah, jadi pertanyaan berikutnya, ketika kita udah menyiapkan medianya untuk si maggot ini berkembang, lalu untuk menghasilkan suatu produk yang bisa dikomersialisasi itu kira-kira membutuhkan
semua siklus di si maggot ini kan dari telur sampai jadi lalat beset itu kurang lebih sebulan. Yang fase yang paling kenceng ibaratnya dia makan sampahnya itu cuma 18 hari waktu dia jadi larva maggot. Kalau udah jadi kepompongnya itu atau bahasa maggotnya pada umumnya bilang prapupa atau pupa, dia udah nggak makan, cuma dia hibernasi dibilang, cuma dia gitu aja sih, cuma waktu dia jadi larva ya kenceng makannya, dan sedangkan waktu jadi pupa ataupun jadi lalat beset pun nggak makan juga. Lalat beset itu nggak makan, cuma kita sebagai pemuda menyemprotkan air ataupun ini apa namanya itu cairan ke dalam si lalat, karena dia nggak makan. Kenapa nggak makan waktu jadi larva tersebut, si lalat beset ini makan kenyang. Berarti makannya itu 24 jam Ya. makan terus. Ya. Karena jadi lalat, Udah nggak makan lagi. lagi. Terus nggak mati ya? Nggak, kan udah masih cadangan makanan di dalam perutnya. Seperti ini contoh lagi. Langsung di depan muka. Ini contoh yang kering, ini bukannya masih hidup nih, udah aman. Iya masih hidupnya kan, kalau hidupnya nih geli pasti kan gerak-gerak gitu ya. Ini yang udah matinya udah nggak aman nih, bisa dikonsumsi kalau manusia. Tapi belum pernah nyoba bu. Ini kan bisa lihat teman-teman yang lain. Nah, kita tunggu. Kok teman saya kan, udah mati ini udah kering lagi, udah dioper apa sih? Ya, taruh dulu ya. Coba dong, mau coba. Nah, kita deketin aja ke kamera. Iya, ini. Itu nih bentuk magotnya itu seperti ini. Bukunya aku, sama saya nggak bawa bukunya. Oke, berarti ini bentuk magotnya Iya. bisa dimakan. Belum ada sih penelitian lebih lanjut kalau manusia secara langsung makan maggotnya. Tapi untuk ikan ataupun ayam atau ini burung-burung hias itu sangat bagus. Punya 40% kan protein dari maggot ini. Head to head sama protein tepung ikan. Nah, itu kan untuk magotnya sendiri. Kalau untuk dia pupuk organik itu nih, berapa lama butuh waktu dan kemana sih kakak biasanya menyalurkan pupuk ini? Apa dipakai sendiri atau memang ada yang nyari ke rumah sama tahu kakak budidaya magot Ya. ini? Kalau di lapangan ini kita kalau pupuk organik itu ibarat ini feses dari si maggot ini. Maggot itu kan makan sampah organik, yaitu mengeluarkan feses sampah jadinya pupuk organik. Nah, untuk outputnya itu saat ini kita baru bagi-bagiin dulu lah ke teman-teman. Contohnya kan waktu ini kita sempat bagiin ke KKN Unakse A buat sebagai inilah buat bidang tanaman di program kerja KKN tersebut. Dan juga di rumah saya coba juga ini apa namanya, mencoba juga memanfaatkan microgreen sebagai alternatif pupuk organik ini. Bila kita cuma jual secara mentah pasti murah harganya. Kenapa kita manfaatkan pupuk organik tersebut dengan media lebih lanjut lagi? Itu saya coba dan teman-teman manfaatkan microgreen dan juga pepaya California. Jadi dimodifikasi Ya, lagi. pokoknya jangan sampai mentol lah, terus cari jalan keluarnya lagi. Oke, jadi ditingkatin value dari pupuk organik itu sendiri ya. Nah, yang ketiga nih menarik banget, cairan ini itu cairan dari mana sih dan apa manfaatnya? Cairan itu ibarat ini, ibarat kita keluar keringat gitu. Kalau sampah juga bisa mengeluarkan cairan itu, karena kita tertutup budayanya, maka terjadilah proses cairan tersebut. Manfaat dari cairan lindi ini kita bisa manfaatkan sebagai penyiraman tanaman, pupuk cair lah dibilang juga. Oke. Nah, itu tadi dia penjelasan tentang bagian-bagian apa saja yang bisa kita manfaatkan dari maggot, dan cara budidaya maggotnya juga sangat sederhana dan simpel banget untuk bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing, karena maggot ini bisa memberikan timbal balik juga buat kalian ya kak ya. Ada beberapa hal yang bisa dikomersialisasikan, dan berikutnya nih kak, untuk pakan itu sendiri kakak distribusiin apa kakak gunakan? Saat ini sih sebelumnya udah banyak yang minta
pre-order itu, tapi kembali di Balai Desa itu belum siap menyanggupi permintaan para konsumen itu karena permintaannya saking banyaknya ya. Soalnya di lapangan kita masih riset juga terkait maggot ini, terkait inovasi sama turunan maggot ini. Kita juga melakukan riset memanfaatkan maggot ini sebagai pakan untuk budaya ikan lele. Jadi kan kita nggak perlu lagi beli pelet pabrik yang lumayan mahal di harga di pasaran, apalagi pelet tersebut lagi di lapangan pelet pabrik itu kan nggak semua ikan bisa dimanfaatkan sebagai protein tepung ikan itu. Soalnya kan tepung yang dimanfaatkan sebagai pelet pabrik itu adalah ikan anchovy kalau nggak salah, didatangkan impor dari Chile dan Argentina. Jadinya kan tidak seimbang lah antara permintaan dan produsen. Soalnya kan ikan di laut juga terancam punah. Makanya dari itu kita melakukan riset juga memanfaatkan maggot ini sebagai protein alami yang alternatif bagi ikan lele. Karena kita mengurangi kos dalam budidaya lah. Di lapangan juga sebelumnya saya juga pernah melakukan budidaya ikan lele ini. 50-70% dari keuntungan kita selama budidaya lele selama 3 bulan habis untuk beli pakan. Kan kita barang sedikit ayah lah, sedikit dapat untung jadinya ke para budidaya. Kita juga udah ngeluarin air, listrik itu lumayan juga kosnya. Kalau kita pakai maggot ini kan 100% langsung darah kita untuk depannya. Berarti selama ini ikan itu kanibal ya? Ya. Ikan makan. Nggak manusia makan manusia. Nah, berarti dengan kita terutama nih buat teman-teman atau warga desa nih yang punya usaha tambak ikan bisa menggunakan maggot ini untuk menekan biaya operasionalnya dan juga kita mengurangi impor dari negara lain dengan menggunakan produk lokal yang nyata-nyata bisa kita buat sendiri atau di rumah dan lebih murah dan lebih ini juga nanti dari usaha kita tuh kita lebih mendapatkan untung yang besar dibanding kita menggunakan pelet-pelet pabrik. Nah mungkin dari teman-teman semua audiens ada yang udah ingin mengajukan pertanyaan gitu tentang maggot ini. Nah, kakak nih udah jalan berapa lama usahanya? Nah, jalannya sih udah 6 bulan, 7 bulanan lah kalau sampai habis. Masih baru-baru ya? Baru masih bisa tangannya lah. Barang mempelajari. berkah corona juga kan karena diam di rumah, jadi gabut kan kita harus melakukan sesuatu yang berinovasi lah. Nah, ini Bapak Badan boleh diam tapi otak harus sampai luar negeri berpikir. mantap ini guys. Nah ini pertanyaan dari Bu Ayu nih, Ibu PKK di desa. Nah pertanyaannya, apa makanan dari maggot itu? Itu yang pertama. Ya. Nah yang kedua, sampah organik yang bisa dipakai jenis apa aja? Kalau dari makanan si maggot itu kan kita bisa klasifikasikan lagi. Pertama itu sampah organik seperti ampas tahu, sampah dari rumah tangga seperti sayur-sayuran bekas sayuran, wortel, kentang bisa kita manfaatkan sebagai media dalam budaya maggot. Selain itu kita juga bisa manfaatkan dari limbah peternakan seperti kotoran ayam, kotoran sapi kita bisa manfaatkan. Itu baru sedikit kotoran. Sebenarnya saya baca juga jurnal di internasional itu katanya sih, baru katanya nih kotoran manusia bisa juga dimanfaatkan sebagai media budaya maggot. Kan saya belum tahu nih, katanya sih baru. Itu ditutup juga gitu di maksudnya di budidaya dengan sistem anaerob tanpa udara atau Kurang tahu sih, saya cuma baca sepintas kalau di jurnal internasional. Selain itu kita juga bisa manfaatkan seperti limbah roti, limbah ini juga kan kalau di kampung saya ada juga namanya kita manfaatkan limbah dari pabrik kelapa, dari pabrik TCO kita juga manfaatkan. Apalagi ya itu sih saat ini tidak padi juga bisa dimanfaatkan. oh sisa-sisa padi. Ya. Kalau kakak sendiri nih budidayanya menggunakan pakan yang mana?
Ya. Metode yang mana ya? Kali ini kita Balai Desa kita manfaatkan sampah rumah tangga yang kita ambil dari pabrik VCO yang dekat rumah saya tersebut. Kita juga memanfaatkan 5 sayuran yang ada di pasar atau peken yang ada di sekitar rumah saya. Dan juga ada padi, banyak lagi kotoran sapi, kotoran ayam kita manfaatkan. Dan kita juga melakukan riset media mana yang terbaik dalam melakukan budaya market. Tidak untuk kemungkinan terus kita melakukan uji coba atau inovasi memanfaatkan media-media lain. Nah, kalau untuk kotoran-kotoran gitu Kak, menurut Kakak itu medianya itu anaerob atau dibiarin terbuka gitu aja? Kita sebelumnya fermentasi dulu dengan aerob. Oh, fermentasi. Karena kan takutnya kita ada kutu yang nanti kalau fresh kita berikan ke mereka, takutnya ada kutu ataupun inilah hewan-hewan lain Yang hama ibaratkan menyerang si maggot kita pelihara, kasihan juga kan dia. terkontaminasi Dia ya. kontaminasi dengan dunia luar. Dunia luar ya. Nah, terus sampah organik apa ya? Sampah organik yang bisa dipakai jadi apa aja? Mungkin udah disampaikan Iya, tadi sama kakaknya sampah organik yang berupa sayuran, ampas tahu, apalagi Tidak padi. dedak padi itu Kelapa juga. ya, paling kelapa. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Rastika. Ini salah satu SPT di KKN Desa Sakra. Nah, pasar Magot, pasar berarti maksudnya sasaran ya, Oh. pasar pasar ya. Sejujurnya untuk siapa aja? Untuk siapa aja biasanya pasar pasarnya? Terus yang kedua, tips bagi orang yang rindu sama Magot agar bisa bisnis Magot. Itu ide banget ya pertanyaannya. Kalau ya sudah berjam nih. Ya, udah. Terima kasih atas pertanyaan yang keren tersebut. Kalau kita sih rencana jualnya di Balai Desa jual maker, kita jualnya ke satu untuk hewan, untuk pakan. Itu kan maker itu juga bagus sebagai makanan burung-burung hias ataupun ikan hias lah di pasaran. Itu baru dari pakan hewan. Kita juga menyasar kayak gini, namanya para penghobi Hobi seperti hobi ikan seperti ikan koi, ikan lele, juga kita sasar juga mereka sedikit mengedukasi. Marilah beranjak menggunakan pakan maggot ini beralih ke dari maggot itu sih Kak. Dan maggot ini cuma bisa dimakan sama ikan aja atau bisa ayam? Bisa sih, tadi kan sudah bilang ikan juga bisa, burung juga bisa. Oh, gitu. Ada sih teman di Bangli dikasih gini kan. Dulu diberikan maggot karena dia teksturnya keras. Ya, benar. Tuh, jadi takutnya nanti hewannya mati deh jadinya kan. Makin lucu jadinya. Padahal maggotnya nggak bermasalah, tapi karena kita yang kurang paham cara memberikan pakan ke hewan, Iya, benar. jadi hewannya itu mati. Tuh, ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman semua, audiens Instagram. Oke. Nah, terus dari kakak sendiri udah menjadi hasil materi itu dari usaha ini udah pernah Kemarin kita menang lomba sih, dan namanya lomba Border Business Top Active. Ya, selain materi berupa uang, kita juga dapat ini namanya akses kantor. Selama setahun kita dapat kantor di Balai Diklat Industri dengan fasilitasnya seperti wifi, komputer, meja kerja selama setahun. Dan juga kita mendapatkan coaching secara dari pihak-pihak eksternal dari BDI tersebut. Ibarat kita pelatihan di sana membangun bisnis yang lebih gede dengan lingkungan yang emang cocok lah kita membuat startup di sana. Oke, berarti dari hobi, dari Ya. apa namanya keberanian untuk memulai, jadi kakak dapat dibiayai ya dari inkubator bisnis Bupati untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bisnis kalian sukses, kalian harus mengikuti langkah-langkah ini dengan berani mencoba, berani berkompetisi, berani mengenal kompetitor kalian. Jadi kalian akhirnya tahu masa-masa seperti apa dan bisnis seperti apa, kalian jadi bisa
CEO dan foundernya. Ada teman-teman dari semua kita manfaatkan SDM Udayana dulu, dari ekonomi, dari sastra Inggris, dari pertanian itu kita manfaatkan sebagai member di Balai Indonesia ini. Kita juga ada mentor dari dosen dan juga mentor dari BDI di sana gitu. Kita soalnya berharap bahwa SDM Budaya ini bisa tampil juga di publik nasional, bukan hanya bagus skala akademik, juga bagus juga skala wirausaha gitu kan. Apalagi wirausaha bergerak di bidang startup dan teknologi. Oke, berarti semua itu mulai dari hobi ya? Kalau hobi yang paling keren adalah hobi yang kita lakukan bisa jadi bisnis bermuara. Dan harus digarisbawahi. Nah, terus untuk memulai budidaya ini, kakak perlu modal atau emang semacam pinjam gitu barangnya di Riau lalu dikembangkan? Ada yang mendanai atau modal pribadi? Ya awalnya kita modal pribadi, modal promosi sendiri lah. Untuk mereka bisa seperti kita mendatangkan melihat buku, membaca buku-buku, melihat di YouTube juga terkait dengan BSF. Itu di awal-awal kan tren errors, dan seterusnya kita melakukan ini patungan antar founder. Kita nggak bertuju setoran itu patungan untuk mengembangkan si Balai Indonesia ini bisa dapat gede kan. Ini juga kan uang itu bukan untuk kata pertama kalau kita mulai bisnis, tapi niat dulu pertama. Uang nomor 5 kalau nomor sekian lah dibilang. Tapi nanti kita tunggu aja, nanti pasti ada ledakan momentum di belakang dari investor ataupun dari inilah penang-penang lomba gitu. Ternyata pertanyaan dari akun Instagram Bukit AS menjadi pertanyaan terakhir kita pada sesi hari ini. Oke, jadi makasih banyak untuk Kak Alam karena sudah sharing bersama kami dengan KKN Desa Santren. Mungkin bisa sedikit promosi nggak dari sosmed dari Balai Indonesia? Ya, bisa. Ya kalau kalian pengen dan kepo terkait budaya Nagger, kalian bisa kunjungi dari website kami yang bernama www.bala.my.id. Itu untuk website. Kalau untuk IG ataupun Facebook ataupun LinkedIn dan lain-lainnya bisa cari Bala _Indonesia. Bala _. Di Instagram juga ada. Ya ada. Facebook juga ada, LinkedIn. Semua sosmed kita manfaatkan lah. Baik, teman-teman itu dia tadi, jangan lupa follow dan kepoin IG, terus ada Facebook ada ya? Ada. Facebook Bala Indonesia untuk kalian lebih memahami maggot itu seperti apa, budidayanya bagaimana, dan manfaatnya juga bagaimana. Nah, hari ini kami ada sedikit kenang-kenangan buat kakak, pasti nggak asing ya dengan ini apa? Mikrogrip. Mikrogrip. Ya. Oke. Nah, buat kakak juga ini Siap. bisa dicicipi dulu hidangannya, sambutin Ya, orangnya. Dan kita juga hari ini udah sampai di sesi terakhir, dan sesi selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Nah, teman-teman, hari ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil daripada para narasumber kita, mulai dari Pak Ananda yang dimana beliau
Jadi pertanyaan terbaik jatuh kepada ini akun Instagram semua ya? Ya. Kepada akun Instagram @dami.syahputra. Kemudian yang kedua @Anissa Saf. Dan yang ketiga @GomAyuAS. Ini sepertinya semua ibu-ibu PKK kita di desa. Selamat buat kalian, nanti door prize-nya dikirim dan pasti kalian akan merasakan manfaat dari door prize ini karena bisa dimanfaatkan kembali. Oke, hari ini talk show kami tentang kewirausahaan bangkit ekonomi di masa pandemi berakhir. Terima kasih kepada audiens semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Dan ya.